kita berbicara tentang Chilean Paradox atau paradok Chili. Ada teman-teman kira-kira yang paham tentang paradok Chili ini? Paradok Chili adalah sebuah peristiwa yang terjadi di tahun 2019 di ibu kota Chili, Santiago, di mana ada 1 juta kelas menengahnya Chili berdemonstrasi menentang keputusan Presiden Piñera waktu itu. Dia adalah pemimpin yang hanya peduli dengan kelas bawah, di mana bansos diberikan ke kelas bawah, hanya berpikir kelas bawah. Dia lupa mengelola kelas menengah. Seperti halnya Indonesia. Indonesia ini kelas menengah itu menguasai 60% ekonomi, bahkan 70% ekonomi. Bahkan kelas menengah 90% angkatan kerja dikelola oleh kaum kelas menengah. Kelas menengah sebagai entrepreneur, UKM, dan kelas menengah sebagai worker, mulai dari blue collar atau para buruh. Mereka adalah orang-orang buruhnya buruh kelas atas, buruh manajer, supervisor, segala macam, bukan buruh yang di bawah. Mereka tetap blue collar. Nah, orang-orang kelas menengah ini seperti di Chili, di Indonesia saat ini tidak diperdulikan sama pemerintah. Yang atas, para elit seperti politikus, seperti 9 naga atau 8 oligar. 8 oligar adalah ketua partai yang saat ini masuk ke Senayan. Mereka lah yang mengendalikan negara ini. Mereka-mereka yang di atas itu termasuk BUMN, pejabatnya, itu kaum elit dipikirin oleh pemerintah. Kemudian kaum bawah dipikirin, yang lupa adalah kaum yang di tengah. Nah, saya merasa kaum yang di tengah ini sudah muak. Karena berapa kali kalau ketemu mereka, jawaban ini kelas menengahnya, gue pengen anak gue sekolah ke luar negeri aja deh, gue gak pengen anak gue berada di lingkungan yang gak sehat seperti ini. Atau gue pengen pindah ke negara orang, karena merasa sudah gak betah karena tidak diurusi. Faktanya adalah kelas menengah ini 4 tahun terakhir biayanya naik 40-80% biayanya. Sementara pendapatan mereka boro-boro stabil turun. Jadi mereka ini kelas yang mantap makan tabungan. Dan saat ini saya harapkan pemerintah ke depan paham untuk mengelola kelas menengah. Mereka nggak minta bansos, mereka nggak minta apapun. Mereka cuma minta fasilitas lingkungan hidup mereka baik, pendidikan murah. Karena mereka nggak mungkin, menurut mereka, gue di sekolah negeri nggak lah, itu buat teman-teman yang lain. Tapi gue pengen di sekolah swasta. Sekolah swasta gila, harganya ada 8 juta sebulan, 20 juta. Biayanya direct indirect. Kelas menengah teriak di level itu, gitu ya. Kemudian tadi sarana kesehatan, sarana pendidikan, kemudian adanya plaza di setiap tempat mereka tinggal, tempat bermain yang luas, udara yang bersih. Kelas menengah sangat peduli hal-hal seperti itu. Kedepan kalau kelas menengah ini tidak dipegang, mereka bergerak, bisa terguling pemerintah itu. Hati-hati sama kelas menengah.